بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Syarif Rosyad Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini dan yang sangat baik ini, saya akan menyampaikan materi tentang pernikahan dalam Islam. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anakku sekalian tonton terus video berikut. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Sudah sampai pada pembahasan pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, silakan simak dan perhatikan materi yang akan saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Yang akan saya sampaikan di pembelajaran ini adalah satu, makna pernikahan dalam Islam, kemudian ketentuan hukum pernikahan, tujuan pernikahan, dan rukun nikah dan syarat-syaratnya. Insya Allah yang lainnya akan saya sampaikan pada pembelajaran yang selanjutnya. Anak-anakku sekalian, perhatikan dan amati gambar yang ada di bawah ini. Kemudian kalian berikan komentar apa maksud dan makna dari gambar tersebut, dan tuliskan dalam buku pembelajaran kalian masing-masing. Jangan sampai ada yang terlewatkan dan apalagi tidak dikerjakan. Gambar 1 dan gambar 2. Sampailah pada materi pembahasan pernikahan dalam Islam. Yang pertama adalah makna pernikahan dalam Islam. Kalau kita kaji, kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu atau juga berkumpul. Sedangkan menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau misaqon ghalidon untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anakku sekalian, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji
wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wijaa'un. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faros atau kelamin, dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai dapat melemahkan syahwat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua adalah ketentuan hukum nikah. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan. Sedangkan hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, menjadi sunnah, menjadi makruh, dan juga bisa jadi haram. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jaiz atau mubah, itu artinya diperbolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Yang kedua, wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah, bila tidak menikah khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga, sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinahan. Yang keempat, makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggung jawabnya. Yang kelima, haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk yang lainnya. Adapun tujuan pernikahan, secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, baik pria terhadap wanita atau juga sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat agama Islam. Secara umum tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Satu, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, yaitu sakinah, ketenteraman dan kebahagiaan adalah idaman semua orang. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayat. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang Allah dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami dan istri dan juga anak. Lihat Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan ia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Kemudian yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah. Oleh karena itu,
menikah akan dicatat sebagai ibadah. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat An-Nisa ayat 3, "Fankihu ma toba lakum minan nisa." Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai. Yang kelima, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis beliau yang diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari, An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Artinya nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka bukan golonganku. Yang keenam, untuk memperoleh keturunan yang sah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya." Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat adalah rukun nikah dan syarat-syaratnya. Sah atau tidaknya suatu pernikahan itu bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun serta syarat nikah. Perhatikan tabel berikut ini. Rukun, ada calon suami, ada calon istri, ada adanya wali, atau juga adanya dua orang saksi, dan adanya ijab dan qabul. Adapun syarat dari masing-masing itu adalah calon suami syaratnya beragama Islam, atas kehendak sendiri, bukan muhrim, dan tidak sedang dalam ihram haji. Kemudian calon istri syaratnya adalah beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, kemudian tidak sedang ihram haji atau umrah. Sedangkan adanya wali adalah syaratnya mukallaf, Islam, dewasa, sehat akal, laki-laki merdeka, adil, tidak sedang ihram haji atau umrah. Adanya dua orang saksi, syaratnya Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad pernikahan. Kemudian ijab qabul, syaratnya adalah dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, yang berurutan, kemudian beruntun antara ijab dan qabul. Yang selanjutnya, anak-anakku sekalian, perhatikan tugas pada materi ini adalah: 1. Jelaskan pengertian nikah menurut bahasa dan menurut agama Islam. 2. Tuliskan hadis yang berkaitan dengan pernikahan, berikut terjemahnya. Yang ketiga, sebutkan rukun dan syarat nikah secara rinci dan buatlah tabelnya. Selamat mengerjakan tugas, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, saya berpesan kepada anak-anakku sekalian dan para pemirsa Syarif Rosa Channel, selalu pakai masker, selalu jaga jarak, dan selalu cuci tangan, dan tentunya juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga COVID-19 ini cepat sirna dari alam Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi